Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auditra Namira Pradani, NIM C241800999. Hari ini akan mengerjakan soal Labcom 2 mengenai reproduksi. Pertama kita mencari N-nya dulu. N rumusnya adalah count (kurung) jumlah seluruh ikan yang ada di data ini. Selanjutnya N jantan, count jumlah ikan jantan, enter. Selanjutnya N betina, jumlah ikan betina, di enter. Setelah itu kita mencari P jantan. Rumusnya adalah N jantan dibagi dengan N total dikali dengan 100. Satuannya persen. Setelah itu kita mencari Q betina. Rumusnya adalah N betina dibagi N total dikali dengan 100. Setelah itu kita mencari P kecil jantan. Rumusnya adalah sama dengan N jantan dibagi dengan N total. Enter. Setelah itu yang betina sama dengan N betina dikali dengan N total. Untuk standar deviasi rumusnya adalah SQRT P jantan dikali dengan Q betina lalu dibagi dengan N total. Enter. Setelah itu kita mencari SK 95%. Rumusnya adalah sama dengan P jantan yang kecil dikurang buka kurung 1,96 dikali dengan standar deviasi. Lalu tutup kurung, enter. Terus yang sebelah kanan sama dengan P jantan yang kecil ditambah dengan buka kurung 1,96 dikali dengan standar deviasi, tutup kurung, enter. Kita ganti interpretasinya di sini. Proporsi kelamin ikan jantan berkisar pada 0,1385 hingga 0,3193. Enter. Selanjutnya betina sama dengan Q betina dikurang dengan 1,96 dikali standar deviasi. Enter. Ini juga tambah enter. Kita ganti juga interpretasinya berkisar pada 0,6806 hingga 0,8614. Enter. Sekarang kita move on ke OIJ. Nah, ini pertama kita blok dulu. Rumusnya adalah sama dengan frekuensi dari total TKG jantan. Jadi kita blok. Lalu, koma, TKG yang ini, tutup, Ctrl Shift Enter. Selanjutnya OIB, blok juga. Sama dengan frekuensi. Masukkan ini TKG betina. Terus kita koma TKG yang di tabel ini. Ctrl Shift Enter. Selanjutnya kita mencari EI. EI rumusnya adalah sama dengan OIJ ditambah dengan OIB lalu dibagi dengan 2. Nah, ini kita tarik. Selanjutnya kita mencari X hit J. Rumusnya adalah sama dengan OIJ dikurang EI tutup kurung dipangkatkan 2. Setelah itu dibagi dengan EI. Enter. Kita tarik juga. Kita mencari X hit B. Nah, sama dengan OIB dikurang EI tutup kurung pangkatkan 2 bagi dengan EI.
enter, kita tarik. Nah, sekarang kita ingin mencari jumlahnya. Rumusnya adalah sama dengan sum, lalu kita enter. Nah, ini juga sama dengan sum, buka kurung, kita pilih, kita enter. Nah, kita mencari exit sekarang. Exit ini sama dengan jumlah exit jantan ditambah dengan jumlah exit B. Enter dan extract. Rumusnya adalah sama dengan shift, terus kita masukin 0,05,3 seperti itu. Selanjutnya berarti kita bisa menentukan bahwa exit lebih besar dibandingkan extract. Nah, hal ini menunjukkan tolak H0. Nah, kita tulis interpretasinya berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan X tidak sama dengan 1:1. Proporsi kelamin sudah selesai. Sekarang kita move on ke TKG. Nah, sekarang kita mengerjakan TKG. Jadi di TKG ini, pertama kita harus mencari N. Rumusnya sama kayak yang tadi. Jadi sama dengan count total semua ikan yang ada. Enter. Max sama dengan max. Sama juga jumlah semua ikan yang ada. Dari panjang totalnya. Cari ketahuan nilai yang paling besarnya. Selanjutnya min. Dari panjang totalnya juga. Enter. Ketahuan. Belum, masukin lagi. Min. Ini. Enter. Udah keluar. Sekarang kita cari wilayah. Rumusnya adalah max dikurang min. Enter. Sekarang kita cari jumlah kelas. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung. Nggak usah buka kurung. 1 ditambah, baru buka kurung, 3,32 dikali, kurung dulu jangan lupa, baru dikali log, buka kurung, N. Tutup kurung lagi. Kita enter. Nah, kita temu ke 7 kan? Kita bulatkan ke atas, jadi dia 8. Setelah itu, lebar kelas. Lebar kelas ini rumusnya adalah wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Nah, ini kita bulatkan ke bawah. Jadi 11. Setelah itu, kita cari jarak kelas. Rumusnya adalah lebar kelas ditambah dengan NST. NST-nya 1 ya. Nah, jadi kita temu segini. Sekarang kita mencari SKB. SKB-nya itu merupakan sama dengan nilai minimum. Untuk SKA adalah nilai SKB ditambah dengan lebar kelas. Bentar. Setelah itu untuk SKB yang kedua, ini sama dengan SKB yang pertama ditambah dengan jarak kelas. Tapi jangan lupa untuk di string. Pakai Fn F4 terus di enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah sampai 8. Pas banget ya ternyata. Nah, ini juga SKA sama rumusnya. SKA ditambah dengan salah. Maaf ada kekeliruan ya. Kita salah. Jadi harusnya yang kita masukkan itu adalah ini. Bentar.
Jadi jarak kelasnya itu harus sama dengan ini ditambah 1. Jadi 12. Kita ulang lagi. Maaf banget, SKB sama dengan nilai minimum, enter. SKA sama dengan SKB pertama ditambah dengan lebar kelas, enter. Kemudian SKB yang kedua sama dengan SKB pertama ditambah dengan jarak kelas, lalu kita string. Nah, ini kita tarik sampai 8. Ini sama juga SKA ditambah dengan jarak kelas, kita string. Sini kita tarik. Nah, dan kita mencari SK, rumusnya sama dengan SKB dan strip. SKA, enter. Tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita mencari TKG. Untuk TKG pertama, kita pertama harus blok semua ini, lalu sama dengan frekuensi. Nah, ini kita cari dari panjang total TKG 1. Jadi ini kita ambil TKG 1 aja sampai sini, berarti setelah itu kita koma, kita ambil SKA. Nah, setelah itu kita Ctrl Shift Enter. Sekarang kita cari TKG yang kedua. Jangan lupa untuk diblok dulu. Kita blok. Sama dengan, rumusnya sama sebenarnya, cuma beda TKG-nya aja. Jadi kita cari di sini panjang total TKG kedua. Jadi dari sini sampai sini. Selanjutnya kita koma, SKA, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Selanjutnya TKG ketiga, sama juga. Sama dengan frekuensi. Cari yang ketiga, ternyata cuma 2. Koma dengan SKA. Sekarang yang keempat. Nah, setelah itu kita mencari sigmanya sama dengan sum dari keempat TKG yang kita temukan, enter. Setelah itu kita tarik aja. Sekarang kita mencari FI relatif untuk ikan jantan. Nah, caranya adalah sama dengan TKG 1 dibagi dengan sigma, lalu kita kali dengan 100. Enter. Kita tarik. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita ganti dengan 0 saja. Ini juga kita sekarang FI relatif kedua sama dengan TKG kedua dibagi dengan sigma dikali dengan 100. Enter. Kita tarik. Sama ini juga terjadi, ganti saja dengan 0. Is normal. Selanjutnya 3 sama dengan TKG 3 dibagi sigma dikali 100. Kita tarik juga. Sekarang yang 4 sama dengan TKG 4 dibagi sama dengan TKG 4 dibagi sigma dikali dengan 100. Kita tarik aja. Nah, ini untuk yang betina juga sama. Saya akan kerjakan juga untuk yang betina.
Rumusnya juga sama saja seperti yang jantan. Cuma bedanya ini hanya pada ikan betina. Ketiga, jangan lupa diblok dulu. Koma dengan SK. Kurung, Ctrl Shift Enter. Selanjutnya sigmanya. Untuk F relatifnya juga sama seperti yang jantan, sama dengan dibagi sigma kali dengan 100. Nah, kita tarik. Nah, ini sudah selesai tabel jantan dan betinanya. Setelah itu kita buat grafik. Caranya kita pilih insert. Setelah itu kita pilih grafik yang ini, yang kedua, yang stack column. Setelah itu kita klik kanan, select data, lalu kita pilih ini maaf. Kita namain dulu. Ini TKG 1. Jangan lupa dinamain. Tadi salah masukin datanya, kita ulang lagi ya. Series name-nya itu TKG 1, tapi yang dimasukkan series value itu FI relatifnya yang 1. Kita oke. Terus kita add sini TKG kedua, series value-nya yang kedua. Ini saya bikin buat yang jantan dulu. Kita add TKG 3, series value-nya itu ini.
Oke, terus kita add lagi TKG 4. Oke. Terus setelah itu kita edit grafiknya. Hilangin garisnya, kita klik kanan. Nah, ini kita pilih ke chart area dulu. Fill-nya kita buat no fill, bordernya kita bikin no line. Nah, setelah itu kita tambahkan axis title. Nah, di sini kita masukin frekuensi relatif. Yang di bawah kita masukkan selang kelas. Sudah jadi. Setelah itu kita tambah legend atau legenda biar kita tahu TKG mana. Nah, ini grafik udah selesai. Untuk yang betina juga sama seperti ini. Kita langsung move on aja ke IKG. Nah, sekarang kita akan mengerjakan IKG. Jadi di sini udah ada 2 tabel, jantan dan juga betina. Pertama kita kerjakan yang jantan dulu. Kita cari di sini dulu, IKG-nya dulu. Bagaimana mencarinya? Caranya adalah sama dengan bobot gonad dibagi dengan bobot tikan. Setelah itu kita kali 100. Enter. Terus kita tarik ini sampai bawah. Nah, udah ketemu ini. Kita sekarang baru bisa ngisi tabel. Pertama kita isi dulu yang IKG rataan. Kita zoom dulu. Rumusnya adalah sama dengan average buat yang IKG jantan TKG 1. Kita ambil ini, habis itu langsung kita enter. Nah, setelah itu kita cari buat, ini udah saya beda-bedakan warnanya. Habis itu kita cari buat yang jantan TKG 2. Rumusnya sama juga. Ini enter aja langsung. Terus yang ketiga, sorry. 4. Masukin. Sekarang kita cari STDF. Sama dengan STDF dari IKG TKG pertama. Langsung di enter. Sama juga rumusnya ini. STDF buka kurung untuk yang kedua. Ini untuk yang ketiga juga sama. Dan dia karena cuma satu tidak punya STDF. Sekarang kita akan mengerjakan yang betina. Saya akan pindahkan dulu tabelnya jadi ke bawah biar lebih enak mengerjakannya. Sekarang kita langsung saja mulai. Average-nya masukin yang IKG pertama. TKG pertama maksudnya. Nah, enter. Yang ini average-nya TKG kedua. Enter. Yang tiga, obviously, yang TKG ketiga. Udah, sekarang STDF-nya.
Nah, kita udah selesai nih betina juga jantannya. Sekarang kita buat grafik. Nah, caranya itu bagaimana? Klik insert, kita pilih line with marker. Nah, ini kita udah pilih. Klik kanan, select data. Nah, sini kita pilih nih IKG rataan untuk yang jantannya dulu. Kita oke dulu. Setelah itu untuk yang horizontalnya TKG. Kita oke. Terus ini kita edit dulu. Ini yang di atas hilangin aja. Garis ini dihilangkan. Langsung klik kanan. Kita akan buat grafik ini jadi transparent. Jadi no fill, no line. Habis itu garis yang di tengah ini juga kita hilangin. No line. Nah, setelah itu udah kayak gini, kita tambahkan error bar. Caranya itu ini kita tambah dulu. Jangan lupa access title juga dikeluarin. Error bar. Kita pilih yang more option. Nah, di sini kita pilih yang custom, specify value, terus yang positifnya itu stdf-nya, terus yang negatifnya juga stdf-nya, stdfv, ya pokoknya itu. Nah, udah jadi kayak gini. Habis itu kita ganti access title di sini. Kita ganti jadi apa coba? Jadi IKG rataan. Yang ini jadi TKG. Yang betina juga sama, kayak gitu caranya. Untuk grafiknya, kita langsung pindah ke fekunditas. Nah, fekunditas yang harus kita lakukan pertama adalah mencari kibar. Caranya sama dengan average dari bobot 1, 2, 3. Jadi ini kita langsung drag semua. Habis itu, atau kalau nggak di drag semua juga nggak apa-apa. Jadi kita milih ini, enter, kita tarik sampai bawah aja. Tapi sebenarnya nggak bisa deh kalau langsung di drag semua. Sorry. Nanti kita cari X bar, rumusnya rata-rata juga dari jumlah telur contoh. Dah. Sebenarnya bisa sih kayak gitu, lebih simpel juga. Tapi tinggal ditarik juga. Kayaknya aku salah deh. Iya, ini salah ini. Jadi sama dengan jumlah telur keseluruhan di ini. Kok malah value ya? Oh, bener yang tadi berarti. Maaf, aku lupa. Udah. Oh, cincang ya deh. Ini udah, kita tarik aja sampai bawah. Nah, sekarang kita cari F. F ini sama dengan bobot gonad dalam gram dikali 10. Habis itu kita kali lagi sama X bar. Kita bagi sama kibar. Enter. Kita tarik sampai bawah. Dah. Sekarang kita bikin grafik scatter. Insert. Kita pilih yang ini titik-titik.
kita pilih scatter. Sini klik kanan, select data. Terus kita pilih di sini add X-nya itu panjang total. Nah, ini X-nya ini panjang total. Terus yang Y-nya itu fekunditas yang kita cari tadi. Udah, kita oke kan? Langsung di oke aja. Nah, dihapus aja. Kita geser dulu. Ini kita edit dulu grafiknya. Format chart area. Di no fill, di no line juga. Habis itu kita klik grafiknya. Nanti ada tanda plus di sini. Kita geser lagi deh. Nah, tanda plus, kita klik axis titles-nya. Ini kita ubah. Sini ubah jadi tadi kan X-nya itu panjang total, berarti Y-nya apa? Fekunditas. Nah, untuk axis title ini berarti panjang total. Udah, habis itu sekarang kita kecilin dulu. Nah, habis itu kita tetap cari yang tanda tambah tadi. Kemana dia ya? Nah, kita pilih ke trend line. Habis itu kita klik ini, more options. Kita ganti jadi power. Because we got the power, right? Terus display yang di bawah ini kita checklist keduanya. Ini karena nggak kelihatan tengah-tengah, kita pindahin di sini aja. Y-nya diganti sama F. Habis itu N-nya jumlah kan sama dengan 47. Udah jadi. Sekarang kita move on ke diameter telur. Nah, ini diameter telur. Pertama kita harus konversi dulu. Caranya itu adalah sama dengan ini dikali dengan 10 dibagi 1000. Enter. Ini kita tarik sampai datanya habis. Sampai bawah, terus. Come on. Okay. Wow. Okay, we reached the bottom. Dah, sekarang kita ke atas lagi. Langsung naik roket. Zup. Nah, kita cari yang kedua. Sama dengan ini. Dikali 10. 10 itu pengencernya kali 1000. Enter. Sorry, ada yang salah. Sama dengan ini dikali 10 dibagi 1000. Pantas tadi hasilnya aku nggak desimal. Sekarang kita tarik lagi ke bawah. Tarik. Kayak little Einstein ya. We're going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky. It's getting there. Come on, you can do it. Yes. Sekarang kita naik lagi ke atas. Rumusnya masih sama, pakai yang ini dikali 10, bagi 1000. Enter. Sampai ke bawah lagi. Wow.
How susah. Yes. We reach the bottom of Mariana Trench. Atas. Nah, sekarang kita cari N. Kita cari N. Rumusnya sama dengan, bentar dulu ya. Rumusnya sama dengan count. Nah, ini jumlah konversi diameter telur 1 sampai 3 seluruhnya. Max juga sama, nilai maksimumnya. Nilai minimum pun sama. Enter. Wilayahnya max kurang min. Enter. Jumlah kelas tadi di awal kan udah ada tuh rumusnya, sama dengan 1 tambah ke kurung 3,32, lalu kita kali sama log n. Log n. Nah, terus langsung deh kita enter. Kita bulatin ke atas jadi 15. Kita nyari kelas sekarang. W dibagi sama jumlah kelas. Ini kita bulatin ke bawah. Nah, itu jarak kelas ini ditambah NST. NST berapa? Berarti 0,01. Ya, jadi segini. Sekarang kita cari SKB-nya. SKB rumah sama kayak tadi. Jadi sama dengan min, nilai yang minimum. Langsung enter aja. SKA juga sama kayak tadi, sama dengan SKB ditambah sama lebar kelas. Kita enter. Terus SKB yang kedua, yaitu SKB pertama ditambah sama jarak kelas, lalu kita string. Enter. Ini kita punya jumlah kelas 15, jadi kita tarik sampai 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai sini ya. Terus yang SKA kedua juga sama rumusnya. SKA pertama ditambah jarak kelas, kita string. Tarik juga sampai sejajar sama SKB. Selanjutnya SKA sama dengan SKB dan strip SKA. Kita ketemu, kita tarik ke bawah. Nah, selesai. Ini kita gedein aja biar jelas. Kita cari FI. Pertama kita blok dulu semua. Habis itu rumusnya frekuensi. Habis itu kita ambil ini, konversi diameter telur ini. Yang semuanya, diameter telur semuanya. Udah semua, buat mastiin aja semua datanya keambil. So, kalau udah sama bawah udah sih. Udah. Terus kita koma, atau kalau di laptop lain tuh titik koma sama SKA. Ya, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Kita bikin center juga biar seragam. Udah. Setelah itu, setelah mencari FI, kita membuat grafik. Nah, jadi klik insert, kita pilih grafik yang pertama. Ini clustered column. Geser kanan. Sini deh. Klik kanan. Kita klik kanan. Kita pilih select daerah. Terus kita masukin yang FI-nya. Nilai FI-nya kita masukkan.
Habis itu yang horizontalnya kita masukin SK-nya. Bentar ya, I think something wrong. Harusnya F itu nggak mungkin gini. Bentar ya. Konversi diameter telur kan bener ya. Kok gitu ya hasilnya ya? Ini kan dari blok semua. Aku apa yang salah ya? Coba kita coba sekali lagi deh. Kita coba sekali lagi. Kita blok semua dulu. Sama dengan frekuensi. Kita pilih ini. Terus kita langsung ke atas. Kita langsung koma sama SK-nya. Bener ya, nilainya begitu. Did I draw wrong? Coba N-nya segini, max-nya, min-nya, W, benar, jumlah kelas, K2, betul. Ada apa gerangan? Apa di SK-nya ya? Mungkin aku salah di SK-nya kali ya. Tapi harusnya benar sih, jarak kelas lebar kelas plus NST 0,01, tapi 6,01. Harusnya itu benar 0,01. Halo. Jadi tadi baru sadar ada kesalahan. Ini udah diblok semua. Tadi ada kesalahan. Jadi waktu mencari max dan juga ke bawahnya ini aku ngeblok itu dari yang tabel ini. Seharusnya itu yang ini. Tadi baru nyadar angkanya desimal tapi kok di sini besar. Jadi kita ulang lagi. Maxnya 1. Terus kita minnya sama kayak rumus yang tadi di awal juga. Dari data yang ini langsung kita enter 0,3. Sekarang W
max kurang min, berarti 1 dikurang sama 0,03. Kita enter. Jumlah kelasnya 1 ditambah dengan 3,32 dikali log n. Langsung enter. Nah, ini kita bulatkan ke atas, jadi 15. Lebar kelasnya sama dengan W dibagi sama jumlah kelas. Nah, ini lebar kelas ini kita buletin ke bawah, jadi 0,06. Nah, jarak kelas ini berarti sama dengan lebar kelas ditambah dengan NST. NST-nya kan 0,01. Berarti 0,06 tambah 0,01. 0,07. Nah, kita udah ketemu ini. Ini cek dulu bener apa enggak datanya. Oke. Sekarang kita langsung buat grafik lagi. Kita buat grafik, klik insert. Kita pilih yang ini, kita pilih yang pertama. Terus kita select data. Kita pilih add. Nah, kita add ini, series value-nya kita pilih FI. Habis itu horizontalnya itu SK. Oke. Nah, sekarang kita edit grafiknya. Kita mau bikin dia jadi transparan. Jadi kita klik kanan, pilih format plot area atau chart area. I prefer chart area karena langsung kelihatan perubahannya. Habis itu kita udah gini, kita klik tanda plus di sini, axis titlesnya masukin, sama kita tambahkan trend line. Nah, kita pilih more option. Nah, di more option ini kita pilih yang moving average. Nah, udah kita ketemu kayak gini. Sekarang kita ganti biar dia nggak titik-titik. Jadi kita ganti di dash tab-nya jadi solid. Terus kita ganti warnanya jadi warna ini deh, abu-abu tua. Udah, hapus aja. Udah kayak gini, jangan lupa namain axis title-nya. Ini bawah, selang kelas. Nah, yang di atas, di samping maksud saya, FI-nya kan. Udah jadi grafiknya. Nah, abis itu kita bisa ketahui nih dari grafik ini atau interpretasinya dapat diketahui pola pemijahan ikan X adalah total spawner. Ikan X memijah 1 kali dalam satu musim. Nah, jadi ini kesimpulannya. Sekian labcom dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan juga human error di dalam pengerjaan labcom ini. Semoga dapat membantu siapa saja menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.